Lampu LED tembak CR7 model 4872 ya. Warna putih kuning, warna kuning, strobo putih kuning. Halo Sobat Hobiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini ya, saya akan mereview sebuah produk yang berasal dari merek CR7 ya. Merek CR7 ini terkenal biasanya teman-teman rata-rata menggunakan ini untuk flasher ya. Apabila lampu sen diganti dengan LED biasanya menggunakan flasher CR7, dan ini terkenal ya. Dan ini adalah lampu tembak yang dari CR7. Bentuknya saya suka bentuknya, yaitu bentuknya kotak ya dia ya. Biasanya itu bundar, ini bentuknya kotak ya, jadi kelihatan lebih gagah menurut saya ya. Ini saya membeli sekitar harga 90 ribuan satu biji ya. Dia memiliki dua warna. Basicnya adalah dua warna, yaitu kuning dan putih. Modelnya adalah CR4872 4X72 ya. Warnanya adalah putih kuning, voltnya adalah DC ya. Jadi ini harus arus DC ya. Kalau untuk AC tidak bisa ya, pasti rusak. Yaitu 9 sampai 80 volt, dan powernya adalah diklaim 20 watt. Nanti saya akan tes seperti biasanya realnya berapa dia. Dia dapat digunakan untuk depan lampu motor, lampu mobil mungkin juga bisa ya. Tapi nanti kita akan lihat dulu kualitas penyinaran dari model CR4872. Selain putih kuning, ternyata dia juga bisa double color, artinya dia bisa menyala berbarengan. Dan ini terdiri dari dua kabel saja, yaitu kabel warna merah ini positif dan kabel warna hitam ini adalah negatif. Kalau sebuah lampu tembak yang memiliki dua warna dan hanya memiliki satu kabel positif saja, artinya dia hanya menggunakan satu saklar, yaitu on off untuk memindahkan warna satu ke warna yang lainnya ya. Tetapi lampu tembak CR7 ini tidak memiliki pendingin kipas ya. Jadi pendinginnya dia hanya berdasarkan heatsinknya saja ya, tidak ada pendingin kipas tambahan. Oke, saya akan ukur dulu dimensinya ya. Panjang dan lebarnya ini adalah sama, karena ini adalah kotak, maka saya menyebutnya adalah sisi ya. Dia adalah 34 mili, saya anggap 35 mili ya, atau 3,5 cm. Dan memiliki panjang, kalau panjang bodinya aja 5 cm, kalau plus lensanya sekitar 5,7 cm ya, atau paling panjangnya adalah 6 cm. Bentuknya mungil, saya suka bentuknya ini ya. Bentuknya kotak, dan ini sangat mudah untuk diselipkan. Kalau di mobil, di grillnya itu sangat mudah ya. Tapi saya akan lihat dulu apakah ini pantas untuk ditaruh di mobil ataupun di motor ya. Di dalam kotaknya saya mendapatkan baut ya, dan mur seperti biasanya lah untuk menyatukan LED dengan bracketnya. Sekarang saya akan coba tes wattnya dia, sekaligus melihat kualitas dari penyinarannya dia ya. Ini adalah warna kuningnya dia. Kalau teman-teman perhatikan ya, dia ampernya adalah 0,68 atau 0,67. Kalau saya kalikan dengan voltasenya sekitar 13 volt ya, maka ini tidak ada 10 watt. Bayangin ya, tidak ada ya 10 wattan ya kira-kira ya. Sedangkan ini diklaim tadi sekitar 20 watt. Jadi hanya setengahnya saja ya. Saya coba warna pertamanya, ini adalah kuning. Dan teman-teman bisa lihat ini kalau di kamera itu ada gambarnya melengkung ya, tapi sebetulnya dia itu flat ya. Kalau model yang kotak ini dia itu ada cut off-nya realnya ya. Jadi ini ada cut off-nya. Ini real cut off ya.
Kalau di kamera saya nggak tahu kenapa kok ini bentuknya jadi cembung ya untuk lampu ini ya, tapi realnya flat, bentuknya dia tuh malah persegi panjang begitu aslinya ya. Dan saya coba warna berikutnya, hanya menggunakan saklar on off saja ya, on off begitu aja. Ini dua warna, berarti low nya dia kuning, high nya dia putih, dua warna ya. Warna yang ketiga, nah ini dia bisa strobo, warna putih dan kuningnya. Tetapi menurut saya ini ya nggak perlu ya, malah menyilaukan orang lain lah. Sebetulnya fungsi ini tidak dibutuhkan kalau saya bilang. Dan warna high-nya adalah warna putih ya. Ini semisal dibalik pun bisa ya, dibalik seperti ini tidak akan mempengaruhi cut off-nya, karena memang pada dasarnya cut off-nya dia itu adalah flat ya, atas bawah flat. Jadi ini misalnya low-nya tadi putih ya, ini high-nya kuning, dua warnanya dia, low-nya putih, high-nya kuning. Tidak seberapa jelas ya kalau di kamera ya. Ini strobonya, teman-teman bisa perhatikan ya, strobonya dia naik turun ya, ampernya dia ya, jadi wattnya dia bergantian ya. Kalau satu warnanya dia 0,67 ya. Kalau dibilang panas, panasnya sih wajar ya menurut saya, karena wattnya kecil, walaupun tidak didukung dengan kipas, menurut saya masih wajar ya panasnya. Kalau jalan kan nanti kena angin ya. Bagi teman-teman yang suka simple, pemasangan yang minimalis ya, menggunakan model seperti ini sangat enak ya, hanya dua kabel saja. Jadi bisa digabung di low-nya atau dibikin saklar sendiri ya. Cuma kalau bagi saya sih malah menyulitkan kalau satu lampu ini hanya memiliki satu positif dan dilakukan pergantian ya. Jadi menurut pengamatan saya, kalau lampu LED itu memiliki kabel positifnya cuma satu dibandingkan yang memiliki 2 atau 3 kabel positif, kecenderungannya adalah ya, ini pengamatan saya ya, bisa betul bisa salah, yaitu real wattnya itu lebih kecil dibandingkan LED yang memiliki kabel positifnya yang sendiri-sendiri, baik putihnya sendiri, kuningnya sendiri, ataupun kadang dua warnanya dia memiliki kabel sendiri. Tapi prinsipnya seperti itu. Kalau hanya memiliki satu kabel positif, kecenderungannya wattnya kecil ya. Dan kalau saya pribadi saya kurang nyaman, walaupun simple bagi beberapa orang, tapi kalau saya lebih senang dia sendiri-sendiri, karena lebih mudah untuk saya mengkombinasi, baik itu saya kombinasi ke low beamnya, ke high beamnya, ataupun saya membuat saklar sendiri, itu jauh lebih mudah menurut saya ya. Ini adalah warna kuningnya, cahayanya lumayan kalau untuk motor ya. Jadi warna kuning ini cukup untuk menerangi jalan ya. Lebarnya oke, tetapi untuk ke dalamnya ya, maksudnya itu masih kurang bagi saya. Putihnya juga cukup ya, tidak tebal tapi cukup. Lebih bagus kalau digunakan 2 biji ya, jadi saling menimpa sinarnya supaya lebih tebal. Ini yang putih kuning. Kalau putih kuning menyala, sinarnya memang sedikit di bawah dibandingkan kalau warna kuning ataupun warna putih itu nyala sendiri-sendiri ya. Tapi cukup keren ini ya, jangkauannya panjang dan tidak menyilaukan. Sedangkan strobo ini ya, ini akan menyebabkan nanti baku hantam ya, karena jangan dipakai deh kalau menurut saya ini ya, sangat merugikan bagi orang lain ya. Sebetulnya tidak perlu fitur ini ya. Jadi menurut saya kalau untuk motor oke, bisa digunakan 2 biji lebih baik. Tapi kalau untuk mobil saya sih tidak menyarankan ya. Jadi harus lebih besar wattnya
Jadi harus di atas 20 atau 30 per bijinya, baru lebih mantap kalau untuk mobil. Tapi kalau untuk motor oke. Terlebih lagi teman-teman bisa lihat ya, cut off-nya ini bagus banget cut off-nya. Jadi tidak menyilaukan, dan memang dia lebih lebar dibandingkan dengan lampu tembak model D2 lainnya ya. Oke sih menurut saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.